Mari kita cek. Wih, dingin sekali. Waduh, cukup nyaman ini bengkel. Wih, kita lihat fasilitasnya. Oh, ada PS. Kemudian kita cek, coba ada kulkasnya, ada isinya enggak. Wih, lumayan lengkap. Ada mesin kopi. Oh, ada Netflix. Coba kita lihat. Wih, coba kita putar aja ya, bener nggak Netflixnya? Wih, ternyata bener, cukup nyaman. Oke, karena kita lagi nonton Netflix, kita coba minum kopi. Oke, kita coba bikin kopi. Oke, udah jadi. Kita coba kopinya enak atau enggak. Harum. Saya memang suka kopi pahit, bukan kopi yang ada gulanya. Enak sekali. Ternyata kopinya asli. Jadi, sahabat Sanggar, saya coba jelaskan juga. Mereka ternyata mengadopsi dari pengalaman mereka bekerja di bengkel resmi sebelumnya. Ada ruang tunggu, walaupun ini cukup sederhana, tapi secara fasilitas memang sudah cukup. Jadi customer diberi pilihan, ada ruang tunggu yang dingin, ada ruang tunggu yang di luar bagi yang untuk mau merokok. Sambil nunggu mobilnya diperbaikin, dan tadi saya cek ada Netflix, berarti akses internet juga. Ini ada free wifi di sini. Jadi customer bisa bekerja di sini kalau memang lagi nunggu perbaikan mobilnya. Oke, let's go, kita cek fasilitas yang lainnya. Oke, ini di ruang spare part. Saya sengaja tanpa Pak Yayan, saya pengen ngecek betul nggak sih di syarat ketiga itu bahwa mereka menggunakan spare part yang direkomendasikan oleh mobil Inggris tersebut. Kita coba cek satu persatu. Tadi sudah disebutkan bahwa ada spare part genuine, ada spare part OEM, kemudian ada oli yang direkomendasikan itu oli apa. Coba kita cek secara acak aja. Kita ngecek salah satu aja ini ya. Lokasinya di 2A. Jadi kalau spare part genuine itu biasanya di sini ada logo atau sesuai brand yang bersangkutan. Kemudian di dalam biasanya itu juga ada logo yang sama dengan brand yang bersangkutan. Oh, ternyata ada logo yang sama, kemudian ada part numbernya, kemudian ada keterangannya. Oke, ini benar-benar genuine ya. Mereka punya beberapa spare part genuine fast moving. Kemudian spare part yang bicaranya OEM, kita coba salah satu lihat. Ini aja, ini brake pad mereknya Delphi. Cukup susah dibukanya. Aduh, di sini ternyata. Oke, ini brake padnya OEM. Kita coba bandingkan dengan brake pad genuine-nya mereka. Oke, secara kualitas hampir sama. Mereka selalu ada brand kalau genuine. Jadi pelajaran buat sahabat Sanggar bahwa kalau untuk spare part genuine itu antara bungkus sama di dalam spare partnya itu biasanya ada brand yang bersangkutan. Ini kita kembalikan, kalau enggak nanti dimarahin Pak Yayan.
Kemudian yang paling penting adalah oli yang telah direkomendasikan ini dari Castrol Manatec Profesional. Oli ini sebetulnya memang banyak di pasaran, tapi bagi pengguna mobil Inggris ini memang disarankan menggunakan oli produk ini karena memang rekomendasinya adalah produk ini. Jadi saya selain ke teman-teman atau customer, bagi yang tahu bahwa olinya yang biasa digunakan untuk mobil-mobil Inggris ini ya Castrol. Nanti kita bisa lihat di mobilnya bener nggak sih saya kasih tahu customer atau sahabat Hanggar. Oke, kita cek ke tempat mobilnya. Nah, ini yang saya sebut, biasanya ada tulisannya di tutup olinya adalah Castrol recommended, jadi cukup jelas. Bagi teman-teman atau sahabat Hanggar yang punya mobil Inggris ini, dia ada tulisan oli yang harus digunakan. Itu untuk material, ternyata mereka memang memenuhi apa yang menjadi persyaratan kurang lebih dengan pengalaman mereka di bengkel resmi. Oke, kita cek fasilitas yang lain. Oke, mari kita lihat, mereka punya katanya fasilitas, mereka punya alat diagnostik yang masih up to date. Coba kita cek, ini ada master tag-nya lagi ketemu. Yep. Hanggar 17 punya apa aja sih, Mas? Ini untuk alat diagnostik, kita pakai laptop Panasonic CF53. Oke. Nah, untuk mobil-mobil 2005 sampai 2017 biasanya kita pakai program SDD sesuai yang dipakai juga di dealer standar. Oke. Kita pakai Mongos, Ya. Mongos yang Gold. Untuk mobil 2018 sampai yang sekarang, kita juga pakai Pathfinder. Coba ditunjukin alatnya. Dan untuk yang lama kita juga ada untuk T4 Mobile Plus di bawah tahun 2005. Oke. Ada lagi? Itu aja. Diagnostik yang sesuai sama standarnya. Oke. Itu tadi bicara diagnostic tools. Sekarang ada satu hal prinsipal di bengkel, itu adalah mengenai standar tools. Biasanya kalau bengkel-bengkel, ya maaf saya nggak membandingkan dengan yang lain, tapi di sini apakah mempunyai kelengkapan seperti dealer punya kunci yang ada boxnya, isinya lengkap, itu coba kita boleh lihat lagi. Untuk tools kita pakai Jones Way. Wih, luar biasa. Nah, lengkap ini untuk kunci top reset, kunci obeng plus minus, obeng L, tang, palu, dan kelengkapannya, penitik, obeng segala macam, gergaji sesuai standar. Ya. Artinya mereka pun melengkapi sesuai standar. Kemudian oke, kita coba ke lihat general equipment seperti apa. Mas Yusuf bisa ikutin saya, boleh ini dijelaskan apa ini? Kita punya baterai charger, baterai smart unit atau BSI. Oke, artinya saya jelasin ke sahabat-sahabat Hanggar bahwa setiap mobil yang didiagnosa itu harus menggunakan baterai charger. Karena mereka ada buka tutup pintu, itu baterai harus diisi terus. Sehingga arusnya konstan, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi kalau biasanya hanya punya alat diagnostik kemudian dicolok tanpa ini, menggunakan ini, biasanya akan terjadi masalah dengan elektrikalnya. Kemudian yang ke tempat lain, ini
Mungkin saya bisa menjelaskan. Ini alat AC, kemudian ada alat press, ini untuk turun engine, ini untuk dudukan engine ya, transmisi ya. Kemudian untuk oli itu ganti oli. Jadi ada yang dari bawah, ada yang disedot, kan gitu. Kemudian ada general equipment apalagi, ini rak-rak. Kemudian oh iya, ini yang paling penting. Salah satu hal yang paling penting adalah bahwa dealer selalu mempunyai lift. Ini two-post lift. Jadi mereka pun punya. Salah satunya adalah supaya pekerjaannya lebih efisien. Karena ada namanya standar vehicle health check. Jadi apa yang kelihatan dia akan cek dan dikasih informasi ke customer. Salah satunya bagian kaki-kaki ya Mas Yusuf ya. Iya, betul. Ini kaki-kaki dinaikkan, bisa lihat, bisa dengan jelas, tidak ngolong-ngolong mekaniknya, sehingga informasi yang diberikan pun akurat. Kurang lebih seperti itu. Itu bicara mengenai fasilitas sudah saya ulas. Thank you bro atas penjelasannya, sukses selalu.